Terkadang hal yang paling umum untuk mengukur suksesnya sebuah acara TV adalah dengan perhitungan rating penonton. Meskipun tidak selalu bisa menggambarkan kualitas suatu tayangan, namun itulah acuan umum untuk para pelaku media terhadap karya-karya mereka. Dalam hal ini, kita tidak bicara tentang bagus atau jeleknya serial Kamen Rider yang dimaksud. Kita hanya akan bicara soal berapa jumlah rating penonton rata-rata pada tiap season. Semua data dalam list kali ini didapat dari situs @wiki.jp. Artinya, rating penonton yang disajikan adalah murni dari penonton di Jepang saja. Akan tetapi, serial Kamen Rider Zero One belum bisa kita masukkan dalam daftar kali ini sebab season barusan memang masih belum selesai. Kalau begitu, inilah 10 serial Kamen Rider dengan rating terendah versi Tokufax Indonesia. Kamen Rider Ozu, serial Rider yang tayang pada pertengahan 2010 ini mengisahkan seorang pemuda baik hati bernama Eiji Hino yang hidup secara sederhana hanya dengan bermodalkan uang secukupnya dan celana pendek warna-warni. Namun karena itulah, ia bisa tidak sengaja menemukan core medal milik Aang dan mengawali kisah barunya sebagai Kamen Rider Ozu. Tidak hanya celana dalamnya saja yang warna-warni, ridernya sendiri pun memiliki kombinasi warna yang beraneka ragam, bahkan nuansanya juga lebih colorful dan juga ceria. Maka dari itu, serial ini lebih menitik beratkan pada komedi, alih-alih cerita kelam seperti pada sebelum-sebelumnya. Memang Ozu bukan satu-satunya serial Rider yang mempunyai plot lucu. Karena 3 tahun sebelumnya pun, Kamen Rider Den-O juga menghadirkan formula serupa dan sangat sukses di pasaran. Walaupun keduanya tidak selalu bisa disandingkan karena memiliki tempat tersendiri di mata fans. Akan tetapi, entah kenapa serial ini hanya menghasilkan rating penonton sebesar 6,93% dari jumlah penonton di Jepang. Padahal episode pertamanya mampu meraih rating sebesar 10% dan menjadi awalan yang sangat baik bagi serial ini. Akan tetapi, sepanjang series ini berjalan, ratingnya mengalami fluktuasi jumlah penonton tiap minggunya. Bahkan rating terendah ada pada episode 43 yang hanya meraih sebesar 4,5% saja. Memang kuantitas tidak selalu menggambarkan kualitas. Terbukti, serial ini justru cukup memorable dengan sejumlah kisah dan tokoh yang kocak-kocak. Kamen Rider Kiva. Serial Rider ini juga nampaknya cukup struggling untuk berada di pasaran tayangan televisi saat itu. Kamen Rider Kiva sendiri merupakan season bertema horor yang diambil dari berbagai literatur klasik barat dengan menyajikan konsep vampire, werewolf, Frankenstein, swamp monster, dan lain sebagainya. Kiva memang merupakan ide brilian yang sulit diterapkan pada tokusatsu lain. Salah satu yang membedakan Kiva dengan yang lainnya adalah pembagian latar waktunya antara tahun 2008 untuk protagonis Wataru Kurenai dan kisah sejarah ayahnya yang bernama Otoya Kurenai pada tahun 1986. Uniknya, kisah dua timeline tersebut dibagi dalam porsi yang berimbang dalam tiap episodenya. Formula drama pun jadi sajian utama dalam serial ini, layaknya serial Rider di era 2000-an. Apalagi, banyak sekali plot twist yang memaksa kita untuk berpikir keras, sekaligus kagum akan perkembangan jalan ceritanya yang nyaris susah ditebak. Akan tetapi, sekali lagi kualitas serial ini nyatanya tidak sebanding dengan jumlah penonton yang ada. Dengan hanya meraih sekitar 6,2% dari seluruh penonton di Jepang pada minggu pagi, Kiva mungkin bisa dibilang underrated untuk kelas Kamen Rider era Heisei. Tetapi, kisaran tertinggi justru ada di episode ke-8 dengan meraih 7,7%. Dan yang terendah ada di episode ke-46 dengan hanya meraih 4,6%. Entah kenapa serial ini bisa masuk dalam 10 besar rating terendah dalam Kamen Rider. Mungkin bayang-bayang Kamen Rider Den-O membuat penonton agak susah move on ke Kiva. Atau memang pada tahun 2008 banyak sekali pilihan serial lain untuk ditonton pada saat yang bersamaan. Kamen Rider Wizard. Rider bertema sihir ini juga sebenarnya merupakan konsep unik di atas kertas yang belum pernah ada di franchise Kamen Rider. Para fans mungkin sedikitnya familiar dengan tema ini sebab Wizard memiliki konsep serupa dengan Magi Ranger yang menyuguhkan tema yang sama. Tapi Wizard nampaknya mencoba berjuang dengan penggabungan formula dark dan juga fun dalam serialnya. Apalagi protagonis ridernya yakni Haruto Souma yang karismatik, tampan, dan berwibawa seharusnya membawa ciri khas tersendiri di tengah tren rider yang biasanya banyak bercanda. Tapi bagaimanapun fluktuasi naik turunnya rating serial ini juga cukup drastis dan peringkat tertinggi justru ada pada episode kedua yang meraih 7,8%. Akan tetapi, sayangnya ratingnya anjlok pada episode ke-46 dengan hanya meraih 3,7% saja. Jadi, rata-rata Wizard hanya meraih total rating sebanyak 5,94% saja. Tidak hanya itu, Wizard juga memiliki angka penjualan mainan yang tidak begitu memuaskan.
Meskipun terhitung lumayan banyak gadget dan form dalam serial ini, tapi rasanya rating televisi masih sangat berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli merchandise-nya. Tapi kembali lagi, rating bukanlah tolak ukur untuk menggambarkan kualitas acaranya. Kamen Rider Fourze. Siapa sangka kalau Fourze yang dikenal banyak fansnya ini bisa jadi salah satu season yang masuk daftar merah kategori rating terendah. Agak mengherankan sih, apalagi Rider bertema anak sekolah dan luar angkasa masih merupakan ide segar dalam franchise ini. Kamen Rider Fourze sebenarnya merupakan anniversary ke-40 dari Kamen Rider series sejak 1971. Maka dari itu Fourze merupakan singkatan dari Four dan juga Zero yang jika digabungkan menjadi angka 40. Banyak hal unik dalam serial ini, seperti unsur persahabatan, harapan, dan cita-cita menjadi pesan moral untuk anak muda agar terus berjuang menggapai cita-citanya setinggi angkasa. Tidak ketinggalan seluruh tokohnya juga punya kisah tersendiri yang digambarkan secara detail. Chemistry yang baik antara pemain, serta pengembangan karakter yang baik dari waktu ke waktu menjadi alasan kenapa Fourze layak untuk ditonton. Tapi bagaimanapun kerasnya usaha Gentaro Kisaragi, memang belum cukup bisa untuk mengumpulkan penonton sebanyak bintang-bintang di langit. Fourze nyatanya hanya meraih 5,89% secara keseluruhan. Episode dengan rating tertinggi ada pada episode kelima, dengan kisaran sekitar 7,7%. Sementara yang terendah ada pada episode ke-44 dengan hanya meraih 3,7% saja. Kamen Rider Drive ini juga unik karena untuk pertama kalinya ada rider yang naik mobil alih-alih pakai motor seperti yang sudah-sudah. Memang, mobil sebagai kendaraan rider juga pernah dipakai dalam serial Kamen Rider Black RX atau Ksatria Baja Hitam pada tahun 1988. Hanya saja motor belalang tempur masih jadi kendaraan favorit milik Kotaro Minami. Tapi Drive nampaknya ingin keluar dari jalur mainstream dengan mobil Tridoron sebagai kendaraan utamanya. Dengan menghadirkan kembali tema kepolisian dan juga investigasi kriminal yang erat kaitannya dengan Kamen Rider Heisei era awal, mungkin itu sebuah harapan besar bagi Drive untuk bangkit dari keterpurukan franchise ini. Ceritanya juga cukup unik dengan berbagai plot twist, puzzle, drama, dan kisah-kisah ala detektif yang bikin kita penasaran di tiap episodenya. Sayang seribu sayang, cowok bermobil seperti Tomari belum bisa menarik perhatian banyak penonton di Jepang. Episode pertamanya memang cukup laris manis dengan mendapat 7,5% dari kisaran jumlah penontonnya. Akan tetapi, ratingnya mengalami penurunan hingga akhir seri ini. Tapi yang terendah justru ada di episode ke-43 dengan hanya meraih 3,1% saja. Akan tetapi Kamen Rider Drive masih mendapat kisaran angka yang totalnya 5,3% untuk seluruh episodenya. Kamen Rider Gaim, prequel dari Drive ini juga punya angka yang mengejutkan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Gaim adalah salah satu terobosan besar di era Neo Heisei. Serial yang memulai debutnya pada tahun 2013 ini memang mengambil konsep-konsep dari Kamen Rider Heisei awal, seperti persaingan antar rider ala Kamen Rider Yuki, konsep tokoh yang mulai kehilangan jiwa manusianya seperti Blade, dan tentu saja memiliki banyak movie seperti Den-O. Mengingat serial ini adalah anniversary ke-15 dari Heisei Kamen Rider. Seperti serial anime, Kamen Rider Gaim memiliki plot yang terbagi atas beberapa bagian dalam beberapa episode yang disebut sebagai saga. Dimulai dengan Beat Rider Saga, kemudian Yggdrasil Saga, lalu Helheim Saga, Overlord Saga, dan juga Forbidden Fruit Saga. Memang, garis besar konsep Gaim adalah persaingan dance, persahabatan, pencarian jati diri untuk menjadi dewasa, serta cinta segitiga, atau bisa dibilang cinta segi empat malahan. Motif buah-buahan dan kesatria kuno pun jadi menu yang unik untuk diedarkan dalam bentuk mainan. Karena inti dari series ini terinspirasi dari kisah dalam kitab Genesis atau kitab Kejadian. Sayangnya, meskipun di Indonesia banyak penonton yang menyukai serial ini, nyatanya di negara asalnya sana, Kamen Rider Gaim hanya memperoleh 5,2% dari rating penonton. Tapi justru dalam episode ke-30 dan 35 menjadi puncak tertingginya dengan kisaran 6,9%. Sementara yang terendah ada pada episode ke-39 dengan hanya meraih 3,2% saja. Kamen Rider Ghost. Mungkin banyak di antara para fans yang menyangka bahwa Ghost jadi yang terendah dalam list kali ini. Nyatanya itu tidak benar. Seperti yang kita ketahui bahwa Ghost adalah rider dengan tema horor sama seperti Kiva ataupun Hibiki.
Hanya saja, kali ini dikonsepkan dengan lebih ringan dan juga komedi. Walaupun tidak sedikit yang protes karena cerita Ghost yang justru sangat tawar dan menjemukan. Ghost sendiri memiliki basis kekuatan yang berasal dari arwah para tokoh-tokoh legendaris di dunia nyata maupun dongeng, seperti Miyamoto Musashi, Thomas Alva Edison, Isaac Newton, Robin Hood, Billy the Kid, dan masih banyak yang lainnya. Konsep yang sangat unik, sebab selain action, anak-anak bisa belajar sedikit tentang sejarah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ghost mengalami penurunan rating dan hanya mendapat kisaran 5% saja untuk seluruh episodenya. Padahal di episode awal, seperti pada episode kedua, terbukti mampu menghasilkan viewership yang sangat memuaskan, yakni sekitar 7%. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, terjadi penurunan yang drastis sampai pada titik terendah di episode 43 yang hanya mendapat rating 3,1% saja. Kamen Rider X8 di tahun 2016 bisa dibilang sebagai tahunnya gamers. Karena itulah Kamen Rider X8 hadir dengan konsep tersebut, dengan tema video game retro yang beraneka ragam genre seperti platformer, RPG, shooter, action, dan masih banyak yang lainnya. X8 memang bisa dibilang jadi tema baru di tengah-tengah euforia video game. Digabungkan dengan tema kedokteran, di mana misi mereka adalah membasmi virus Baxter dalam tubuh pasien-pasiennya. Sebenarnya, formula ini cukup segar dan mendapat sambutan baik di masyarakat, terutama penonton di Indonesia yang saat itu hanya bisa menyaksikan lewat streaming di internet. Ya, memang benar adanya, angka yang dihasilkan dalam episode pertama Kamen Rider Pink ini masih cukup bagus, yakni sekitar 5,3% dari seluruh penonton di Jepang. Akan tetapi, seperti yang sudah-sudah, serial ini mengalami fluktuasi atau naik turun hingga puncak terparahnya di episode ke-39 yang menghasilkan 2,7% saja. Jadi, keseluruhan rating untuk serial ini adalah berjumlah 3,9% untuk pemirsa di negeri Sakura tersebut. Entah apa yang menyebabkan terjadinya hal barusan. Mungkin minat anak-anak untuk menonton televisi sudah mulai berkurang karena banyaknya pilihan hiburan lain yang lebih beragam. Tidak ada yang tahu pasti, mungkin anak-anak di Jepang harus mengurangi main game dan lebih banyak menonton Kamen Rider. Kamen Rider Build, tema sains juga mungkin masih baru di franchise ini. Terbukti, Kamen Rider Build berhasil menghadirkan hal tersebut dalam serialnya. Dengan kombinasi garis besar cerita yang memiliki unsur politik, konspirasi, dan semacamnya, Build sebenarnya cukup berat untuk dikategorikan sebagai acara anak-anak. Tapi untungnya, suguhan komedi dan riang gembira justru jadi menu utama bagi penonton. Meskipun tak jarang ada saja penonton yang beranggapan bahwa alur cerita Kamen Rider ini masih sangat gampang ditebak. Namun lama-kelamaan, selalu ada misteri lain seiring berjalannya kisah tersebut. Konsep Rider yang memiliki dua warna sekaligus ini mungkin agak familiar karena di tahun 2009 sampai 2010 ada Kamen Rider Double yang sudah lebih dulu hadir dengan konsep serupa. Tapi Build nampaknya ingin menghadirkannya lagi dengan tema baru. Dan sayang sekali, Sento dan kawan-kawan harus menelan pil pahit karena serialnya yang hanya mampu meraih total rating sebanyak 3,2% saja. Sebenarnya di episode pertama pun, Build hanya mendapat angka 4,7% dari seluruh viewership di Jepang. Namun pada episode ke-37 dan 45, mereka harus puas turun drastis ke angka 2,3% saja. Kamen Rider Zi-O, dan yang terendah saat ini justru dipegang oleh Zi-O, anniversary ke-20 dari Heisei Kamen Rider series. Formula yang ditampilkan juga mungkin masih sangat familiar, yakni rider yang mampu menggunakan kekuatan dari rider pendahulunya, nyaris sama seperti Decade. Apalagi konsep Armor Rider dengan motif veteran Kamen Rider juga cukup sering ditampilkan di movie-movie Kamen Rider lain seperti Ghost dan juga X8 tentunya. Belum lagi perjalanan waktu mungkin juga masih terlalu identik dengan Kamen Rider Den-O. Tapi kabar baiknya, tidak seperti Kamen Rider Decade. Di sini, tiap episode rutin menghadirkan aktor dari serial Rider yang dibahas. Walaupun tidak selalu aktor utama, tapi setidaknya mereka berusaha memperbaiki semua itu dengan berbagai cara. Namun itu saja sudah membuat penonton bernostalgia karena paling tidak ada aktor dan aktris yang kembali bermain di sana setelah sekian lama tidak muncul. Dan sekali lagi, sebanyak apapun usaha Sogo dan kawan-kawan, rating penonton Zi-O memang hanya sekitar 3% saja dari seluruh penonton yang ada di negeri Sakura. Yang terparah ada pada episode ke-20 yang hanya sekitar 2% saja. Tapi mulai merangkak naik menjadi 4,1% pada episode ke-39 dan turun lagi ke angka 2% pada episode ke-48. Walaupun seperti yang kita sebut di awal, bahwa kuantitas tidak selalu menjadi gambaran kualitas. Dan mungkin saja perkembangan teknologi saat ini seperti internet menjadi penyebab turunnya minat penonton televisi.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.